Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang komoditas perkebunan. Kalau kita bertanya tentang perkebunan, apa yang pertama kali terpikirkan oleh kita? Kalau saya sendiri, saya akan memikirkan kelapa sawit, ya, karena kelapa sawit merupakan komoditas yang menjadi keunggulan daripada Indonesia, ya. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia, ya. Dan perusahaan yang akan kita bahas pada malam hari ini bergerak di bidang itu, yakni PP London Sumatera Indonesia dengan kode emiten LSIP atau LSIP. Sebenarnya London ini merupakan perusahaan yang cukup lama, ya, mirip dengan Bank BJBR. Ini perusahaan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, ya. Bagi teman-teman yang ingin melihat video saya tentang BJBR, boleh klik video saya yang ada di atas ini, ya, karena mereka memiliki background yang cukup sama. Jadi PP London Sumatera Indonesia atau LSIP ini, atau dikenal sebagai Lonsum, didirikan pada tahun 1906 pada saat Harrison and Crossfield PLC, perusahaan perdagangan dan perkebunan yang berbasis di London, Inggris, memulai lahan perkebunan pertamanya di Indonesia dengan lokasi di dekat kota Medan, Sumatera Utara, ya. Lalu setelah itu perjalanannya akhirnya pada tahun 1996 mereka melakukan IPO. Dan pada tahun 2007, ini yang penting nih, Indofood Agri Research atau Indoagri melalui entitas anak PT Salim Info Mas Pratama atau SIM mengakuisisi dan menjadi pemegang saham utama London Sumatera. Sejak akuisisi tersebut, Lonsum menjadi bagian dari grup PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood. Ya, jadi itulah perjalanan daripada London Sumatera sampai akhirnya menjadi anak perusahaan daripada Indofood. Bisnis daripada London Sumatera sendiri bisa dibilang ini salah satu segmen bisnis yang cukup aman, ya teman-teman, yaitu bidang consumer good, di mana setiap orang pasti memerlukan produk daripada perusahaan ini, yakni seperti kelapa sawit, benih bibit kelapa sawit, sampai karet, kakao, dan teh, ya. Jadi memang bisnisnya bergerak di segmen komoditas perkebunan. Jadi untuk bisnis satu ini memang cukup stabil lah, ya, karena menyangkut kebutuhan orang banyak. Karena kita sudah melihat bisnis daripada LSIP ini sendiri dan juga bagaimana prospek kedepannya yang aman, ya. Kalau dibilang tentang pertumbuhannya, ya pasti nggak seluar biasa dengan saham-saham digital, ya, karena untuk segmen seperti ini memang agak lebih kalem pertumbuhannya, tetapi tetap dibutuhkan oleh orang banyak, ya. Jadi kita lihat apakah akan terbukti di RTI bisnis di dalam fundamentalnya, akan langsung kita lihat di RTI bisnis. Bagi teman-teman seperti biasa yang ingin melihat tentang tutorial saya cara memakai RTI bisnis, boleh lihat video saya yang ada di atas ini. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke RTI bisnis. Sekarang kita sudah berada di fundamental daripada LSIP ini sendiri. Ya, kita lihat bagus, ya, tiap tahun selalu profit dengan dividen per share yang cukup rajin dibagikan. Kita bisa lihat di sini dividennya 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi sangat rajin bagi dividen. Ya, nice, ya. Terus kita di sini lihat fundamentalnya, operating profitnya bagus karena lebih besar daripada net profit. Ini membutuhkan bahwa bisnis daripada LSIP ini juga cukup lancar, ya. Karena kita tahu bisnis LSIP ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Dan juga PR-nya 7,25 kali. Bagus, sehat teman-teman. Dan juga jangan lupa tuh rajin bagi dividen. Dan luar biasanya di sini net profit marginnya 23%. Tebal sekali. Jadi kemungkinan untuk perusahaan seperti ini untuk rugi itu kecil sekali, ya. Karena meskipun kalau misalnya biaya operasinya naik, tetapi kalau net marginnya tebal, tentu saja tidak akan terjadi kerugian. Ini yang menurut saya nilai plus daripada LSIP, ya. Sampai sekarang kita tidak menemukan
suatu apapun yang buat LSIP ini jelek. Apakah liquidity-nya akan membuatnya jelek? Tetapi tidak, teman-teman. Kita lihat cash ratio-nya itu jumbo sekali ya. Saya sampai terkejut melihat cash ratio-nya, yaitu 337%. Ini artinya LSIP memiliki cash 3 kali lipat daripada hutang jangka pendeknya. Jadi kalau misalnya hutangnya, kalau mau dibayar pun, cash-nya masih 2 kali lipat. Masih ada tersisa 237%. Jadi tidak ada alasan untuk membuat LSIP ini terlihat jelek di sini. Apalagi ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Jadi untuk prospek LSIP ini sendiri menarik sekali, teman-teman. Ya, tentu saja kalau kita mau masuk ke saham ini, kita harus melihat kapan waktu yang tepat. Ya, kapan timingnya tepat, kapan teknikalnya bagus, karena fundamentalnya sudah bagus. Tinggal teknikalnya sendiri ya. Kalau untuk teknikal sendiri, saya biasanya memakai indikator MACD dan stokastik. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar tentang MACD dan stokastik, boleh mampir ke channelnya dari EJS Pro ID ya. Channelnya itu ada pembicara yang bernama Tommy Yu. Beliau adalah salah satu investor yang mengajarkan saya tentang MACD dan stokastik, dan hal itu sampai sekarang masih saya pakai. Jadi teman-teman jangan ketinggalan, belajarlah dari beliau dan menjadilah investor saham yang pintar. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang videonya, nanti saya akan sertakan di deskripsi link video, link channel YouTube-nya. Demikianlah pembahasan tentang LSIP, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.